kabarnya juga? Alhamdulillah baik. Nah, sekarang di LMS sudah model yang berapa? Sekarang model yang ketiga biasa. Nah, berarti ilmu yang didapatkan PDP ini sudah banyak ya? Kalau boleh tahu nih, kalau misalkan, wah, yang sudah saya praktekkan kelas, yang sudah saya praktekkan di sekolah sekian persen gitu. Kalau ada rentang 1 sampai 100, kira-kira yang berapa yang sudah masuk ke situ? Rata-rata kan ada aksi nyata di situ ya Bu. Rata-rata semua sudah saya praktekkan, termasuk untuk yang coaching, pembelajaran diferensiasi, KSE-nya juga sudah saya praktekkan. Gitu ya. Mungkin sebelum PI 1, PI 4 ini, karena PI 4 ini kan nanti kita fokuskan pada observasi pembelajaran, observasi kelas. Mungkin Bu Rahma berpikirkan saya mau prakteknya dan bagaimana kan gitu. Untuk praktek ngajar, mungkin saya akan ke matematika ya Bu. Karena kalau di kelas 6 itu kan masih menggunakan tema. Kalau matematika tidak perlu menggunakan tema, jadi fokus untuk satu matematika. Oke, Bu Rahma pada PI 4 ini kan kita mempelajari kelas. Nah, Bu Rahma kayaknya tadi sudah menunjukkan saya RPP-nya. Jadi matematika sudah sekilas saya baca. Ini implementasi KSE sama diferensiasi ya Bu Rahma? Betul Ibu, belajar diferensiasi juga KSE. Nanti kita jadi di kelas mana? Di kelas 6. Di kelas 6 ya. Berapa siswa? Ada 9. Luar biasa. Karena memang posisinya agak jauh dari pemukiman mungkin ya. Karena di sini SD kecil, SD pelosok, siswanya juga berbeda dengan yang di kota. Selama pembelajaran di LMS 2 bulan kemarin, Pak Burman mengalami tantangan atau kendala? Tantangannya ini ya, mungkin otak-atik tanpa. Di sana memang butuh kreativitas karena setiap tugas itu biasanya saya menggunakan Canva. Terus mungkin bagaimana ketika implementasi di kelas, apa yang didapatkan di PDP ini, hal yang sudah baik, kira-kira setelah dipakai yang mana saja? Untuk yang saya pakai selama ini setelah mengikuti pendidikan PDP sampai ke modul tugas sekarang ini tentang budaya positif. Hari ini untuk besok ya, besok Jumat itu kegiatan Islami di sekolah kami yaitu kegiatan keagamaan. Ya, contohnya itu ada juga budaya positif yang lainnya seperti ini keyakinan kelas kita juga menerapkan di sana. Sudah berjalan. Berarti nanti ketika itu sebuah inovasi, kebiasaan dan sudah berjalan, berarti masuk budaya ya, budaya sekolah. Ketika menerapkan itu perlu menemui kira-kira data-datanya dari pemerintahan. Apakah pernah menemukan tantangannya pasti ada. Ada Ibu. Kebetulan kita sudah menyusun bersama siswa, saya arahkan siswa untuk membuat keyakinan kelas. Ternyata setelah dipraktekkan ada saja yang masih melanggar keyakinan kelas. 1, 2 itu pasti ada. Tidak 100% mereka melaksanakan semua itu. Terus solusinya seperti apa? Solusi yang saya lakukan sama seperti yang di modul membimbing anak-anak melalui diskusi dengan alumni. Setiap kali melanggar itu biasanya kan saya ajak diskusi, saya tanya alasannya kenapa. Ya sebenarnya tahu keyakinan kelas itu tahu, tapi tetap aja dilanggar sama anak-anak. Contohnya telat, banyak alasannya ya karena malamnya itu tidurnya sampai malam, jadi pagi itu telat bangun. Kadang PR tidak mengerjakan, tidak sesuai dengan keyakinan kelas, kita tanggung jawab kepada tugas masing-masing kita kerja. Ketika ditanya alasannya lupa. Ya sudah berang itu cukup. Sekarang kita akan masuk ke tujuan pembelajaran. Apa kira-kira tujuan pembelajaran saya ada 4. Yang pertama yaitu dengan mengamati benda konkret yang sudah saya sediakan alat peraganya, siswa mampu menganalisis bagian-bagian kudus.
Selanjutnya, siswa mampu membongkar pasang jari-jari pupus dengan rapi. Setelah dibongkar pasang, siswa mampu juga mendesain gambar jari-jari pupus. Selain itu, siswa dapat membuat model pupus dan dapat mempresentasikan model pupus tersebut di depan kelas. Itu tujuannya ya. Nah, kayaknya itu sudah lengkap terus ada indikatornya gitu ya. Nah, pada saat nanti kita akan mencapai tujuan, nah kira-kira setelah Ibu Rahma udah ada orang mau jalan ke sebuah tempat, itu kan tujuan yang dituju. Jalannya akan lewat mana? Kita buat strategi untuk mencapai itu kira-kira Ibu Rahma menggunakan apa? Untuk strateginya saya menggunakan pembelajaran kelompok, siswa, pembelajaran berdiferensiasi juga karena pemahaman siswa pada materi ini kan tidak rata. Jadi saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan keterampilan sosial emosional siswa. Terus asesmennya apa saja? Asesmennya di situ ada asesmen penilaian sikap, penilaian keterampilan karena ada unjuk kerja membuat model buku tadi, juga ada penilaian pengetahuan. Untuk penilaian pengetahuan nanti saya bagi menjadi 3 sesuai dengan pengetahuan siswa. Kan siswa itu ada yang pemahamannya tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Terakhir Ibu Rahma yang punten untuk area pengembangan yang tidak dicapai. Anak-anak itu target soal yang mencapai tujuan. Kira-kira kan kita punya target ini kalau bisa berkolaborasi dengan teman. Seperti apa area pengembangannya? Untuk area pengembangannya karena kita ada diskusi kelompok, nanti yang saya kembangkan adalah kemampuan berrelasi dengan teman-temannya. Selain itu kan nanti juga anak-anak disuruh presentasi di depan kelas. Jadi pengembangannya anak-anak itu bisa percaya diri mengungkapkan apa yang mereka ketahui. Cita-citanya pengen jadi apa? Wah, polisi. Bisa kalau ketemu saya di jalan, kamu jadi polisinya, nanti bisa ngikut juga ya. Ya. Masnya, siapa namanya? Yoga. Cita-citanya pengen jadi apa? Dokter hewan itu atau dokter hewan? Punya hewan di rumah? Namanya siapa? Amel. Amel cita-citanya pengen jadi apa? Guru. Kenapa kok guru? Ingin saja. Berarti terinspirasi dari Bu Rahma kan? Bu Rahma kalau ngajar gimana? Cita-citanya pengen jadi apa? Pramugari apa? Pesawat, kereta api. Kamu dari bis ada enggak? Bis? Enggak ada. Oke, pesawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bu Guru cek tajiran dulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Akon. Kenapa tidak masuk? Sakit. Masih ingat dengan bangun Prisma itu apa saja? Ya, Bus, balok, Prisma berlari tupat, Prisma segi 5,
Iya, banyak ya. Untuk hari ini anak-anak kita fokus dengan bangun ruang kudus. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan mengamati benda konkret. Nanti secara berkelompok kalian dapat menganalisis, mencari sendiri apaan sih bagian-bagian dari kubus. Selain itu, harapannya nanti setelah pelajaran hari ini kalian bisa membuat jaring-jaring dari kubus serta dapat membuat model seperti ini. Daerah yang membatasi bagian ruang dengan bagian dalam dari suatu bangunan. Oke, sama-sama kita lihat. Ini adalah bangun kubus. Kubus mempunyai beberapa ciri-ciri seperti yang tadi kalian sudah lihat videonya, ya. Ciri-ciri yang pertama, dia mempunyai sisi. Berapa sisinya? Ada 6. Terus selain sisi, dia juga mempunyai rusuk. Rusuknya ada 12. Rusuk yang mana sih? Rusuk yang bagian ini. Nah, kerangkanya ini. Ini namanya rusuk. Untuk sekarang kalian silakan membentuk 3 kelompok. Silakan gabung ke kelompoknya masing-masing. Kalian buat persegi masing-masing, satu orang itu berapa? 2. Nanti digunting, ukurannya berbeda. Untuk kelompok sini berapa? 15. Kelompok ini berapa? 20. Yang di sini 18. Nanti bikin persegi. Setelah itu kalian gabungkan persegi itu 6 persegi menjadi satu seperti ini, membentuk kubus. Setelah itu kalian buka lagi, ya, kan tadi belum ditempel kan. Nah, habis itu kalian susun jaring-jaring kubus. Temukan jaring-jaring kubus dari 6 persegi yang sudah kalian miliki. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, kira-kira benda-benda apa saja sih di lingkungan kita yang menyerupai kubus? Ya, gimana? Dadu, es batu, rubrik, akuarium yang berbentuk kubus itu ya. Kubus itu ciri-cirinya apa saja? Ya, dia punya sisi, punya rusuk, titik sudut. Marilah menari di atas menara, di
Di atas menara Marina menari, di atas menara. Lebih cepat lagi. Sudah fresh ya? Sudah. Selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD. Bu Guru sudah siapkan LKPD-nya. Kalian kerjakan ya. Pembelajarannya tadi bagaimana? Seru. Membosankan tidak? Ya. Pembelajarannya tadi kita melalui apa saja? Video, buku paket, dan juga alat peraga. Kira-kira ada yang kurang tidak mungkin untuk ditambahkan di pembelajaran selanjutnya? Tidak ada? Tidak ada. Baik, silakan ungkapkan perasaan kalian tentang pelajaran hari ini melalui how do you feel. Pembelajaran hari ini bagaimana? Gimana perasaan kalian akan menggunakan itu? Oke, rata-rata pembelajaran hari ini semua merasa senang ya? Senang. Baik, untuk pembelajaran selanjutnya, besok kita akan belajar tentang balok. Hari ini kita belajar tentang kukus, besok kita akan belajar tentang balok. Para guru beri salam. Assalamualaikum ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Alhamdulillah telah selesai. Wah, saya senang dulu tadi karena anak-anak telah antusias. Sembilan anak tadi sebelum dengan pas keluar ngambil olahraga, saya wawancara sama anak-anak itu. Kita ceritanya dia memaparkan sih pengen jadi ini, pengen jadi ini, bahkan ada yang pengen jadi guru katanya. Sekarang saya tanya ke Bu Rama bagaimana perasaan dengan setelah praktek kembali. Setelah praktek, alhamdulillah saya mempraktekkan rencana pembelajaran yang sudah saya susun. Saya merasa plongnya jadi. Saya usahakan sudah sesuai dengan RPP tadi. Saya sudah melakukan pendahuluan, kegiatan inti, dan juga penutup. Selain itu direfleksi tadi saya tanyakan ke anak-anak, gimana pembelajaran hari ini? Mereka mengatakan itu seru. Setelah saya minta anak-anak untuk mengisi stiker emoji, anak-anak semua rata-rata senang. Berarti kalau merasanya Bu Rahma, kalau diukur rentang 1 sampai 10, kira-kira skor keberhasilannya di angka berapa? Mungkin sekitar 80 ke atas ya. Kalau kekurangan mungkin ekspektasi saya terhadap penilaian siswa, jumlah siswa itu mungkin yang belum saya tahu karena belum saya merasa. Artinya keberhasilan pembelajarannya atau sesuai dengan RPP, sesuai dengan rencana sudah 80% sampaikan semuanya. Berarti kan ada 20% yang kira-kira masih belum bisa dilakukan atau terkendala apa ya? Coba ini kan itu sampai refleksi. Yang bisa refleksi itu Rahma sendiri. Kira-kira yang mana yang tadi tidak maksimal, yang mana yang tadi terlewatkan atau tidak tersampaikan, atau yang punya kendala. Kalau menurut saya tadi selain menggunakan alat peraga itu tujuannya kan biar anak-anak mudah memahami konsep yang saya sampaikan. Tapi ternyata kan di sini materi kukus itu ciri-cirinya banyak sekali. Tidak hanya satu, bahkan satu aja bagian rusuknya itu ada 12. Anak-anak untuk mencari itu kalau pemahamannya tinggi bisa langsung nyantol. Tapi untuk yang pemahamannya kurang, menurut saya butuh untuk diulang lagi. Kalau tadi saya menggunakan alat peraga dari kukus, dari Kapis Dinas, rencananya kalau hasil dari koreksi pengetahuan siswa tadi masih kurang, saya akan menggunakan sedotan itu yang dibuat kerangka berbentuk kubus.
ini Mata ya. iya, jadi bisa membedakan mana titik sudut, mana rusuk, bagian sisi, ada lebih gamblang lagi. Bagus tadi Bu Rana, secara umum saya melihat itu sudah sesuai. Cuma kalau boleh saya tanya nih, kalau Bu Rana sendiri menilai secara umum menurut Bu Rana ini ada pada intro center atau study center lebih condongnya? Contohnya ya Bu, karena tadi ada pembelajaran pakai video, terus anak-anak belajar kelompok sendiri menentukan atau mencari identifikasi sendiri bagian-bagian lupus. Menurut saya ini student center, karena siswa sendiri yang mencari atau mengidentifikasi bagian-bagian lupus. Sementara saya hanya memberikan gambaran secara sepintas tentang materi lupus, dilengkapi dengan pemahaman anak-anak dengan belajar buku paket, ditambah dengan video pembelajaran. Sekarang tadi Bu Rana, tadi kan Bu Rana sudah menyampaikan 20% ada yang tidak tersampaikan atau tidak berhasil dari strateginya. Berarti nanti kira-kira RPL-nya ke depan apa saja yang mau dicapai, yang mau diperbaiki, ada kompetensi kita, sebetulnya tadi saya asesmennya kurang bagus untuk karena berarti saya besok ke depan harus sebagai pemahaman. Rencana kedepannya, tadi karena saya cuma pakai alat peraga benda komplainnya cuma satu, untuk kedepannya mungkin saya akan mengajak anak-anak untuk membuat kubus dari sedotan itu tadi, sedotan dan juga plastik. Jadi anak-anak membuat perangkat kubus, membuat bahan kubus dan sedotan. Oke, itu kan untuk media. Mungkin dari kompetensi guru. Saya akan lebih banyak lagi mencari informasi, memperdalam pengetahuan saya tentang materi lupus, agar saya menyampaikan ke anak-anak itu lebih lancar lagi, lebih luas lagi materinya, jadi tidak terpaku dengan buku paket yang saya dapatkan atau pemahaman yang selama ini saya dapatkan.